sibuk banget, udah nggak muncul-muncul di persekutuan doa ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hati-hati kayak Thomas nanti loh. Jangan pernah tinggalkan kebersamaan. Meskipun Anda punya kesibukan yang lain, punya komunitas yang lain, sudah asik dengan yang lain gitu ya, tapi tetap ingat, justru dalam kebersamaan kita semakin percaya tentang arti kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah membangkitkan juga kehidupan masing-masing dari kita. Sekarang mungkin waktu saya diundang ke sini waktu itu tahun lalu ya, itu bulan apa Bu? Itu RTS sudah ada ya? Baru awal-awal RTS waktu itu. Udah ada tapi baru awal-awal kan. Jujur saya waktu itu tahun lalu saya udah cerita bagaimana si anak penyakitan ini yang keluarganya banyak sakit kanker ini. Saya mengalami hilang arah ketika kanker merenggut kebahagiaan keluarga saya. Sampai tadi malam mama saya tiba-tiba kirim foto saya masih kecil, umur 5 tahun kayaknya. Ada kokok saya umur 6 tahun, ada cici saya umur 7 tahun. Kan kalau orang-orang kan pada bilang, yuk kita bikin repost foto yang sama yuk. Saya udah gak bisa. Cici koko udah meninggal semua, tinggal saya sendiri di foto itu yang masih bertahan. Dulu ketika lihat foto-foto kayak begitu, saya pasti nangis kalau zaman dulu. Ah, Tuhan kok gak adil, Tuhan kok kejam sama keluarga saya. Tapi sekarang setelah saya banyak berjumpa dengan luka-luka orang lain, luka-luka manusia dari semua agama, melihat foto yang sama, sekarang saya udah bisa tersenyum. Karena memang Tuhan punya cara yang berbeda. Kehilangannya tetap sama kok, tapi saya memahaminya secara berbeda. Sekarang saya kehilangan 2 kakak, tapi sekarang saya punya keluarga lebih banyak lagi. Ada 1000, bayangin. 1 tahun rumah Teduh Suryo berdiri udah 1000 orang. Romo, jangan nanti kalau ke Lampung, Romo ingat ya, saya di Jakarta saya ditampung sama Romo. Nanti kalau Romo ke Lampung, ingat mampir ke rumah saya, kita saudara. Romo kalau Romo ke Aceh, ingat saya mampir ya Romo. Romo kalau Romo ke Makassar, ingat kami. Romo kalau ke Papua, ya persaudaraan saya malah diperluas. Bahkan orang yang nggak sedarah, lain agama, lain suku, lain latar belakang, nggak pernah kenal sebelumnya, tapi persaudaraan saya diperluas saat ini. Memang tantangannya adalah ya Romo Yosef ini sibuknya ditampung. Kadang-kadang sih paling yang komplit mama saya doang sih. Oh, udah lama loh Romo nggak pulang. Ayo, kayak Bang Toib sih lama-lama. Pokoknya mama saya tuh udah selalu punya cara lah. Oh, mama lagi bikin terik nih Romo. Itu artinya suruh pulang. Mau nggak bagi-bagi ke umatnya Romo? Ya udah, saya pulang. Ya udah, sebentar doang itu pun saya bagi-bagi. Itu cara mama saya rindu sama anaknya, suruh anaknya pulang, mau ketemu. Tapi di situ saya menyadari begini, I'm doing my best. Sekarang saya nggak pernah tahu itu sakit balik lagi apa enggak. Saya nggak pernah tahu. Mungkin kalau Anda masih punya umur yang panjang gitu ya, tapi saya nggak tahu. Selain nggak mau tahu juga, tapi saya nggak pernah tahu apakah dia akan bisa balik lagi. Mumpung sekarang saya masih bisa, masih sehat, masih bisa ya dipakai sama Tuhan. Cuma best. Kadang-kadang juga ya Tuhan selalu kirim bantuan, Tuhan selalu kirim orang-orang yang membuat saya tidak berjuang seorang diri. Saya sampai ke pemahaman suatu saat nanti saya nggak akan nyesel. I will no regret. Saya nggak akan nyesel karena selama ini saya sudah melakukan yang terbaik dari sisi saya sebagai imam, sebagai manusia, sebagai orang yang dikasih kesempatan hidup kedua. Saya nggak akan nyesel. Ini jam segini aja, jam 8 ini saya langsung kabur lagi nih Bu, karena jam 9 kan Rosario tuh. 11.000 orang doa Rosario coba. Kalau saya tinggalkan, mereka tuh seneng diajak doa sama seorang pastor tuh seneng gitu loh. Meskipun mereka
sendiri sebetulnya. Tapi kalau ada romo gitu, kan jarang yang ngajakin doa bareng tiap hari lagi. Kadang-kadang suara saya udah habis kalau malam-malam. Tuhan ini, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai hidupku sebagai seumur hidupku. That is a story of the small priest. Itulah kisah seorang romo kecil yang pernah terluka dengan kehidupan, dengan kematian demi kematian, tapi kebangkitan Kristus yang mampu mengubah para rasulnya. Terima kasih Tuhan boleh mengizinkan saya merasakan kekuatan kebangkitan itu. Itu doa saya buat Anda. Itu inspirasi saya buat Anda, supaya Anda juga jangan merasa hidup ini terlalu berat, hidup ini terlalu kusut. Hanya itu kan. Malam-malam coba deh ketika capek gitu ya, saya cuma nyanyi tadi itu aja, hanya cuma ini Tuhan yang bisa saya lakukan saat ini. Mungkin gak banyak, mungkin gak berarti. Saya gak bangun gereja, saya lagi gak bangun apa-apa. It's me, the small face that adore you, O Lord. I will praise you sebagai ucapan terima kasih dari hidup yang sudah indah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.